Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas AP1 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu aplikasi sederhana pengelolaan karcis parkir menggunakan algoritma struktur data, linked list, queue, dan binary search. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Marsha Halia Alfrida, Mario Raditya Nugroho, Glorian Hilarius Kiantin Beda, Budi Santoso, dan saya sendiri Afnan Zahra. Kami akan memperkenalkan program kami, yaitu aplikasi sederhana pengelolaan karcis. Aplikasi sederhana pengelolaan karcis parkir adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan parkir kendaraan. Aplikasi ini memudahkan penggunaan untuk mencari kendaraan yang tersedia dan mengetahui kendaraan yang sedang melakukan parkir. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan aplikasi sederhana pengelolaan karcis parkir menggunakan algoritma struktur data linked list, QWW, dan binary search. Tujuannya agar meningkatkan efisiensi pengelolaan keluar masuk kendaraan parkir, mengetahui jumlah kendaraan yang parkir secara real time, dan membantu pengguna dalam mencari kendaraan yang tersedia. Dengan menggunakan aplikasi sederhana, pengelolaan karcis parkir diharapkan dapat memberikan solusi efisien dalam mengelola parkir kendaraan dan memudahkan pengguna dalam mencari tempat parkir yang tersedia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, pada aplikasi sederhana pengelola karcis parkir ini, kita menggunakan 3 algoritma. Yang pertama ada linked list, yang kedua ada queue, dan yang ketiga ada binary search. Penggunaan linked list sangat bermanfaat dalam penyimpanan data kendaraan secara terurut dan dapat mempermudah operasi penambahan dan penghapusan data. Selain itu, penggunaan queue juga membantu mengatur antrian kendaraan yang akan memasuki area parkir, sehingga menerapkan urutan kedatangan dengan baik. Selain linked list dan QQ, penggunaan algoritma binary search juga memberikan efisiensi dalam pencarian kendaraan berdasarkan nomor plat kendaraan. Dengan adanya algoritma binary search, pengguna dapat dengan cepat menemukan kendaraan yang dicari tanpa harus memeriksa setiap entry data secara berurutan. Hal ini akan sangat membantu penggunaan dalam menemukan kendaraan dengan lebih efisien dan cepat. Nah, selanjutnya kode program. Kode program ini akan mengimport modul sistem dan iOS, di mana dengan menggunakan kode ini layar konsol akan dibersihkan sesuai dengan perintah sistem yang sesuai dengan platform yang digunakan. Next. Selanjutnya eh, kode program tersebut akan membuat kelas yang menampung node dari car tersebut. Yang ketiga, di mana kode program di sini akan membuat linked list bernama card linked list. Selanjutnya ada fungsi yang bernama insert, di mana fungsi ini akan menginsert card number yang di-input oleh user, lalu disimpan ke new node. Jika head-nya itu tidak ada, maka new node tersebut akan dijadikan head. Selain itu, ada current, variabel current, di mana variabel current ini menandakan mulainya dari head. Jika current next-nya masih ada, maka current akan terus di next. Setelah di while, lalu current next-nya akan menjadi new node. Selanjutnya ada fungsi untuk nge-search. Fungsi search car number ini parameternya car number tadi yang diinput oleh user. Lalu pertama juga ada current. Current di sini untuk penanda bahwa kita mulainya dari head.
indeksnya juga sebagai penanda, indeksnya sama dengan 0 pertama. Lalu kita melakukan while current, selama current-nya masih ada, maka current.car number sama dengan car number. Lalu jika sudah ketemu, maka dia akan return indeksnya. Setelah itu, berarti kalau tidak ada, berarti current akan terus di next sampai ketemu indeksnya. Indeks juga akan di +1. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada kode program untuk function delete untuk mobil yang keluar. Jika head-nya non, maka langsung return. Jika head dari car number sama dengan car number yang akan dihapus, maka node next dari head selanjutnya akan dijadikan head yang baru lalu return. Selanjutnya, head akan dijadikan current, dan nilai dari pref sekarang adalah none. Selanjutnya akan melakukan perulangan selama current masih ada. Jika car number yang dicari sama dengan posisi current, pref next-nya sama dengan next node next dari current, lalu return. Setelah itu, pref akan menjadi current dan node setelah current akan menjadi current itu sendiri. Selanjutnya, ada kode program function display untuk menampilkan tempat parkir. Jika head-nya none, cetak nyatakan bahwa parkir lot masih kosong. Selain itu, head dinyatakan sebagai current, lalu melakukan perulangan selama current ada. Cetak current car number sehingga posisi current akan di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kode program membuat kelas parking lot. Membuat kelas parking lot yaitu yang berisi membuat konstruktor dengan parameter self dan queue dari sub sama dengan kelas caroling list. Setelah itu membuat fungsi parkir mobil dengan nama park car, parameternya self dan car number. Lalu melakukan insert ke queue dengan isian car number yang diinput. Dan setelah itu akan memprint bukti bahwa car number tadi telah diparkirkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kode program fungsi mobil keluar. Pada program ini mendefinisikan fungsi leave_car yang digunakan untuk menghandle proses ketika mobil keluar dari area parkir. Pada fungsi leave_car terdapat satu parameter yaitu car_number yang merupakan nomor identifikasi kendaraan yang akan keluar dari parkir. Fungsi ini memeriksa apakah nomor kendaraan yang diberikan car_number ada dalam antrian queue menggunakan metode search. Jika hasil pencarian adalah -1, berarti nomor kendaraan tersebut tidak ada dalam antrian sehingga dijalankan perintah print car_number is not in the parkir lot. Pesan tersebut akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa mobil dengan nomor yang diberikan tidak ada dalam area parkir. Namun jika nomor kendaraan tersebut ditemukan dalam antrian, maka dijalankan perintah print car_number has left the parking lot. Perintah self_queue_delete car_number digunakan untuk menghapus nomor kendaraan dari antrian parkir. Kemudian pesan akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa mobil dengan nomor yang diberikan telah keluar dari area parkir. Next. Pada program fungsi pencarian car_number, pada program ini mendefinisikan fungsi search_car yang digunakan untuk mencari kendaraan berdasarkan nomor identifikasi car_number dalam antrian parkir queue. Pada fungsi search_car terdapat satu parameter yaitu car_number yang merupakan nomor identifikasi kendaraan yang akan dicari. Fungsi ini membuat metode search pada objek antrian queue untuk mencari indeks di mana nomor kendaraan tersebut berada.
hasil pencarian disimpan pada variabel indeks. Jika indeks memiliki nilai -1, berarti nomor kendaraan tersebut tidak ditemukan dalam antrian, sehingga dijalankan perintah car with number, car_number is not in the parking lot. Pesan tersebut akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa mobil dengan nomor yang diberikan tidak ada dalam area parkir. Namun, jika nomor kendaraan tersebut ditemukan dalam antrian, maka dijalankan perintah print car_number is parked at a lot number index in the parking lot. Perintah tersebut akan mencetak pesan yang memberi tahu bahwa pengguna mobil dengan nomor kendaraan yang diberikan terparkir pada slot dengan nomor indeks dalam area parkir. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi untuk print parking lot, di mana fungsi ini akan menjalankan fungsi display yang sebelumnya telah dibuat, lalu akan ngeprint queue-nya yang ada. Lalu di sini ada penggunaan kelas parking lot, di mana nanti variabel parking lot yang P-nya kecil ini, yang parking_lot, itu akan menjalankan kelas parking lot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kode program menu pemilihan parking tiket, di mana terdapat sebuah loop while true yang menjalankan program secara terus-menerus sampai kondisi terpenuhi. Pada setiap iterasi loop, menu dari aplikasi Car Parking Ticket Application ini akan ditampilkan ke layar menggunakan perintah print. Yang selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mereka melalui inputan yang disimpan dalam variable choice. Selanjutnya ada penggunaan jika kita memilih 0 sampai hingga 4. Jadi dengan menggunakan kode ini, penggunaan dapat berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan tindakan seperti memarkir mobil, mengeluarkan mobil, mencari mobil berdasarkan nomor, dan melihat daftar mobil yang ada di tempat parkir. Next. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasinya. Langsung saja kita ke VS Code. Demo aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sama, jadi jika kita menginput angka 1, kita akan diarahkan untuk memasukkan nomor plat, di mana kita memasukkan F5123UB. Jadi akan mengeprint car with number F123UB has been parked. Nah, kalau sudah kita memparkir pada list pertama yaitu pakar, kita akan coba men-lift parkir lotnya. Kita milih 2. Dan jika kita mengeluarkan parkirnya, car number-nya yaitu F5123UB, maka akan menghasilkan true dan akan mencetak car with number F5123UB has left the parkir lot.
Dan jika kita cari lagi F513UB, kan tadi saya udah keluar dari parkir, maka dia akan menghasilkan else, yaitu false car with number F5123UB is not in the parkir lot. Dan jika kita memilih list pada nomor 3, itu kita coba mencari car number-nya. Kita coba mencari car number 5F52 F5323 5323 U is not in the parking lot. Jika kita dan jika kita memilih car number F523U is parking as a lot number 0 in the parking lot. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada menu keempat, yaitu dapat menampilkan list nomor plat kendaraan yang masih terparkir pada lokasi. Jadi ketika user menekan angka 4, maka program akan menampilkan list dari nomor-nomor plat kendaraan yang masih terparkir di lokasi. Selanjutnya, ada menu yang terakhir yang dapat membantu user untuk keluar dari program. Jadi ketika user menekan angka 0, maka user otomatis akan keluar dari program dan program akan menampilkan thank you for using the application. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.